Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta Pretest PPG Guru SD. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana, yaitu katrol dan perubahan energi pada pembangkit listrik. Nah, soal-soal di sini dan pembahasan yang saya sampaikan merupakan saya sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru untuk Pretest PPG tahun 2022. Baik, kita lihat saja dulu kisi-kisinya. Di sini ada pesawat sederhana. Dijelaskan bahwa nanti di soal disajikan cerita tentang dua orang yang menimba air dengan cara yang berbeda. Yang satu menimba langsung dan menggunakan tali, satunya lagi menggunakan katrol. Peserta dapat membandingkan besar keuntungan mekaniknya. Nah, bahwa di sini sangat jelas nanti yang ditampilkan di situ adalah soal tentang penggunaan katrol dalam menimba air dan tidak menggunakan katrol dalam menimba air. Baik, sebelum kita membahas soalnya, sekarang kita bahas tentang apa sih itu katrol. Nah, katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi, kalau kita menggunakan katrol, maka pekerjaan yang kita lakukan itu akan menjadi lebih mudah. Terkhusus di sini adalah menimba air. Berikutnya dijelaskan juga, katrol adalah alat yang memudahkan kita untuk mengangkat suatu barang yang berat menjadi ringan. Nah, katrol itu membantu kita, beban yang berat akan menjadi beban yang ringan. Nah, misalkan di dalam menimba air, yang semulanya berat akan menjadi lebih ringan ketika kita menggunakan katrol. Pemanfaatan katrol di dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat pada sistem sumur timba. Katrol digunakan untuk menimba air di dalam sumur. Contoh lainnya adalah katrol yang dipakai untuk menggerak bendera, mengerek bendera ketika upacara. Nah, ini merupakan contoh katrol yang digunakan pada sumur timba. Nah, yang bulat ini merupakan rodanya dan yang tali ini merupakan tali untuk menimba. Sehingga kedua dari tali dan roda ini dinamakan katrol. Baik, sekarang soalnya kira-kira akan seperti ini bahwa disebutkan tadi di sini disuruh membandingkan besar keuntungan mekaniknya, yaitu tentang menimba air dengan cara yang berbeda, ada yang dengan cara menggunakan tali dan menggunakan katrol. Baik, langsung saja kita bahas soalnya. Dua orang peserta didik menimba air dengan cara yang berbeda. Adi menimba menggunakan katrol dan Betty menimba langsung menggunakan tali. Apabila kedalaman sumur sama, maka pernyataan yang tepat untuk kasus di atas adalah apakah yang A, keuntungan mekanik Adi lebih kecil dari Betty? Ini Betty ya, bukan Baiti ya. Apakah yang B, Adi dan Betty tidak memiliki keuntungan mekanik? Salah ya. Yang C, keuntungan mekanik Adi berlipat-lipat dari Betty? Ya, yang C ini merupakan yang benar karena keuntungan mekanik Adi itu lebih besar daripada Betty. Kenapa? Karena Adi menggunakan katrol sedangkan Betty tidak menggunakan katrol. Bahwa tadi dijelaskan juga ketika kita menggunakan katrol maka mekanik yang kita untungkan adalah lebih besar keuntungannya ya. Yang D, keuntungan mekanik Adi sama dengan Betty salah, yang E 0. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, ini contoh dari katrol, kemudian ini contoh Adi, misalkan di sini adalah Adi. Adi menggunakan katrol sedangkan Betty langsung menimba dengan menggunakan tali tanpa bantuan katrol. Lihatlah susahnya Betty dan lihatlah santainya Adi. Jawaban benar yaitu C. Keuntungan mekanik Adi berlipat-lipat dari Betty. Oke, Bapak Ibu pasti paham ya soal seperti ini. Nah, berikutnya di sini yang kita bahas sekarang adalah perubahan energi. Tentang nanti di soalnya akan disajikan gambar tentang proses perubahan energi pada pembangkit listrik, yaitu angin menggunakan tenaga air,
kemudian ada matahari, dan uap. Peserta dapat menganalisis perubahan energi apa yang terjadi pada setiap tahapannya. Nah, nanti kira-kira bentuk soalnya itu Bapak Ibu guru akan diberikan sebuah gambar tentang bisa saja itu pembangkit listrik tenaga angin, bisa saja Bapak Ibu mendapatkan pembangkit listrik tenaga air, bisa saja Bapak mendapatkan pembangkit listrik tenaga matahari, ataukah bahkan Bapak Ibu akan mendapatkan soal mengenai pembangkit listrik tenaga uap. Nah, baik di sini kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini yang pertama adalah penggunaan tenaga angin dalam pembangkit listrik. Prinsip dasar kerja dari turbin angin adalah mengubah energi mekanis dari angin menjadi energi putar pada kincir. Nah, dari gerakan angin, kemudian kincir angin itu berputar, lalu putaran kincir digunakan untuk memutar generator. Nah, dari pemutaran kincir itu kemudian generator di belakang kincir berputar. Lalu putaran kincir digunakan untuk memutar generator yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Oke, itu yang pertama tentang pembangkit listrik menggunakan tenaga angin. Berikutnya yang kedua adalah penggunaan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini merupakan contoh gambar yang kira-kira nanti akan ditampilkan atau bahkan gambar lain, tetapi kalau ada matahari, kira-kira samalah dengan jawaban yang di bawah ini ya. Nah, di sini prosesnya adalah ketika sel surya menyerap cahaya, ini ya, menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif, yaitu di panel suryanya. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini merupakan contoh gambarnya. Nah, proses perubahan energi yang terjadi pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dimulai dengan mengubah energi air yang mengalir dari bendungan atau air terjun. Nah, mana saja boleh, boleh dari bendungan, boleh dari air terjun, yang penting bisa menggerakkan kincir air menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Kemudian energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Nah, kira-kira yang ini sama prosesnya seperti angin, yang berbeda hanya tenaga yang digunakan dan turbinnya. Kalau di angin yang digunakan adalah kincir angin, kalau yang di air menggunakan kincir air atau turbin. Kemudian proses berikutnya sama ya. Nah, yang terakhir kita bahas tentang pembangkit listrik tenaga uap. Di sini kita jelaskan, di sini ada juga contoh gambarnya. Proses konveksi energi pada pembangkit listrik tenaga uap berlangsung melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi. Yang kedua, energi panas atau uap diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Yang ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Nah, itu saja merupakan pembahasan pretest soal PPG pada video kali ini. Mohon maaf untuk yang perubahan energi pada pembangkit listrik tidak saya berikan soal-soalnya karena ini saya rasa sudah cukup jelas agar Bapak Ibu semakin konsentrasi untuk belajar. Saya cukupkan sampai di sini. Silahkan ditulis atau bagaimana Bapak Ibu cara belajarnya biar cepat paham. Kalau saran saya ditulis kemudian dibaca-baca. Setelah bangun tidur dibaca, sebelum tidur juga dibaca materi-materi ini agar nanti Bapak Ibu cepat memahami dan menghafal dari materi-materi yang setelah kami sampaikan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.